ataupun tidak. Nah, ini bagaimana menyebarkan informasi-informasi kebencanaan ini secara luas. Ini saya kira perlu ada strategi yang baru, bukan hanya media mainstream seperti media massa, tapi juga media-media alternatif seperti Facebook, sosial media dan lain-lain. Ini lebih dekat barangkali ketika mahasiswa yang memang aware dengan media sosial itu ada sarana untuk menginformasikan soal-soal kebencanaan ini. Artinya menurut Bang Uzir, kurikulum tentang kebencanaan, ya, kurikulum kebencanaan di jurusan-jurusan komunikasi jurnalisme di kampus, sebenarnya ini sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan saat ini. Betul. Jadi sama seperti halnya isu syariat Islam, isu kebencanaan juga harus masuk dalam perbincangan kita. Gitu, betul. Jadi ketika ini bisa tersebar dan semua pihak bisa memahami dalam proses mengajar tentu akan terdorong dengan sendirinya untuk memahami sisi kebencanaan dari awal, sehingga usaha-usaha untuk preventif juga akan semakin mudah. Jadi dengan dipahaminya semua, jurnalis juga akan semakin mudah untuk mendelivery berita karena ada respon yang cocok dari masyarakat itu sendiri. Baik, kita berada di penghujung dialog, bahkan nih informasi disampaikan ke saya sudah 1 menit lagi, itu artinya kita mungkin hanya membagi sesi beberapa saat lagi. Nah, Pak Hamdani, apa kira-kira tantangan ke depan dalam rangka memberikan pemahaman tentang jurnalis dalam menanggulangi risiko bencana di Aceh? Ini sangat kaitan dengan profesionalisme jurnalis sendiri di dalam pemberitaan. Karena hal yang baru, diperlukan satu bimbingan kalau misalnya ada kelemahan di dalam proses pemberitaan ini berkaitan dengan hal ini. Cuman yang kita harapkan di situ, pihak jurnalis itu jangan terlalu menonjolkan bad news is a good news. Karena itu kan menimbulkan efek yang negatif kepada masyarakat. Karena dari segi pemberitaan itu ada dampak yang berlaku kepada masyarakat. Begitu juga tentang akurasi berita itu. Kalau misalnya berita itu dari sumber yang nggak jelas, itu bagi saya itu tidak perlu dipublikasikan dulu. Dilihat dulu di mana sih informasi ini akurat enggak. Karena nanti ada persoalan lain yang muncul. Daripada masyarakat mengungsi berminggu-minggu itu karena faktor ketakutan tadi, lebih baik disampaikan kalau misalnya sumber itu sudah akurat baru disampaikan. Oke. Baik, saya juga kasih waktu sedikit Bang Uzair, mungkin ada klarifikasi 10 detik saja Bang Uzair, karena waktu kita sudah berakhir. Ya, saya kira sekarang ini ada kesadaran dan juga komitmen dari para jurnalis dan media khususnya di Aceh untuk memperhatikan betul mengenai pengurangan risiko bencana. Karena itu Forum Jurnalis Aceh Peduli Bencana dibentuk, kemudian membuat kode etik peliputan dalam kebencanaan. Ini saya kira adalah ikhtiar kita untuk memang secara nyata memberikan kontribusi dalam isu pengurangan risiko bencana. Dan ini akan terus meningkat di masa akan datang. Baik, ya kita berharap demikian, insya Allah adanya. Baik, terima kasih Bang Uzair dan juga Pak Hamdani atas bincang-bincang kita di talk show tentang peran jurnalis dalam penanganan risiko bencana di Aceh. Dan sampai jumpa tentu di dialog berikutnya nanti. Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita terkait dengan peran jurnalis dalam penanggulangan risiko bencana di Aceh. Tentu apa yang disampaikan oleh kedua pemateri kita tadi, kita bisa menangkap ada sesuatu yang baru yang saat ini sebenarnya sedang digagas dalam rangka terus membenah tentang bagaimana jurnalis bisa berperan dalam memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan jurnalisme. Yang pasti jurnalisme ini adalah jurnalisme kebencanaan adalah sesuatu yang baru bagi kita, sehingga memang butuh waktu untuk terus belajar dan berbenah, sehingga nilai-nilai edukasi dari kebencanaan terus bisa ditransfer ketika itu diberitakan di media masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa dalam dialog berikutnya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.